Selamat pagi anak-anak. Ayo semuanya semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya, seperti itu. Nah, tepuk semangatnya masih ingat kan? Supaya kita bersemangat melewati hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, mari kita bernyanyi dan berdoa terlebih dahulu. Kita nyanyi dulu. Bapa Engkau baik ya. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah kami yang sungguh baik kepada kami. Engkau menjaga kami, menyertai kami sampai hari ini. Kami percaya itu adalah anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami masing-masing. Saat ini kami menyerahkan hidup kami supaya Tuhan memimpin, Tuhan memberkati kami semua dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar hari ini. Berkati semua anak-anak supaya bertambah hikmat bijaksana mereka. Berkati teacher dan juga orang tua yang membimbing anak-anak belajar di rumah juga. Tuhan, kami berdoa supaya virus corona ini bisa segera berlalu agar kami bisa melakukan kegiatan kami dengan normal. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Nah, sekarang perhatikan ya. Kita lanjutkan pelajaran kita. Hari ini kita akan belajar alat komunikasi tradisional yaitu koran. Kalau kemarin kita belajar tentang surat, hari ini tentang koran. Nah, ini contohnya. Koran zaman dulu. Ya. Nah, sangat berbeda sekali dengan koran yang sekarang ya. Baik dari segi kertasnya, tulisan, dan beritanya juga. Ya. Nah, koran atau surat kabar pada zaman dulu sudah ada pada masa penjajahan Belanda dan Jepang sebelum Indonesia merdeka. Koran atau surat kabar dipakai untuk menyampaikan informasi atau berita kepada masyarakat ya. Zaman terus berkembang, maka surat kabar terus diperbaharui dari segi kualitas kertas, tulisan, gambar, dan informasinya agar menarik untuk dibaca. Nah, proses pembuatan koran bagaimana? Yang pertama yang dilakukan adalah wartawan meliput berita, ya. Nah, seperti gambar ini, wartawannya meliput berita. Kemudian koran dicetak. Nah, zaman dulu mesin cetak korannya seperti ini, ya.
Nah, ini koran zaman dulu. Ya, zaman sekarang sudah makin canggih, mesin percetakannya sudah lebih canggih juga. Nah, setelah wartawan meliput berita, kemudian koran dicetak, apalagi yang dilakukan? Yaitu memasarkan koran tersebut. Ya, nah dijuallah koran tersebut sehingga kita bisa membaca koran. Itulah proses pembuatan koran. Kemudian kelebihan koran, contohnya apa? Yang pertama, tidak mahal. Kalau kita beli koran, tidak perlu mahal-mahal, ya. Nah, tidak seperti membeli handphone, ya, atau laptop dan sebagainya. Jadi, beli koran paling kencang 5.000, ya. Seperti itu contohnya. Nah, kemudian yang kedua kelebihannya adalah beritanya banyak. Nah, di dalam koran itu tidak hanya satu informasi yang diberitahukan kepada kita, tetapi ada banyak berita-berita yang kita dapat di dalamnya. Ya, berita masa terkini ataupun bisa juga mencari lowongan kerja, kemudian tentang jual beli, ya, barang yang kita butuhkan dan sebagainya. Itulah contoh berita yang terdapat di dalam koran. Kemudian kelebihannya yaitu mudah disimpan, ya. Nah, koran kalau selesai dibaca bisa langsung kita simpan, kita lipat, simpan ke tempat korannya. Nah, gampang bukan? Nah, seperti itu. Jadi berbeda dengan alat tradisional, alat komunikasi yang lainnya, ya, seperti handphone contohnya. Kita tidak asal bisa letakkan handphone. Karena apa? Misalkan kita mau tidur, kita letakkan di dekat kita, maka itu berbahaya untuk kesehatan kita. Nah, tapi koran tidak. Koran kita langsung mudah simpannya. Nah, dimanapun bisa kita simpan. Yang penting kita sudah atur tempatnya yang seharusnya, ya, seperti itu, supaya rapi, ya. Kemudian kelebihannya adalah mudah dibaca. Nah, lihat Bapak Presiden kita sedang membaca koran, ya. Siapapun boleh membaca koran. Yang penting sudah bisa membaca. Anak-anak teacher pun boleh baca koran. Karena anak-anak teacher sekarang belajar membaca atau sudah bisa membaca, ya, supaya bertambah pintarnya. Nah, selain kelebihannya ada juga kekurangan koran, yaitu hanya menyuguhkan foto dan tulisan, ya. Contohnya seperti ini. Di koran itu kita hanya bisa melihat foto dan tulisan saja, ya. Kemudian yang kedua, jangkauan pembacanya terbatas. Nah, tidak semua orang suka baca koran, ya. Nah, apalagi pada zaman sekarang ini orang mau cepat-cepat, ya. Jadi bukan dari koran lagi melihat berita, bisa dari televisi, dari internet dan sebagainya, ya. Karena apa? Informasi di koran lebih lambat dibanding informasi dari alat komunikasi modern yang sekarang ini. Itulah kekurangan koran dari alat komunikasi modern sekarang. Nah, oke, demikianlah penjelasan teacher tentang pembelajaran kita tentang koran hari ini.
Nah, hari ini hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, ayat hafalan kita Matius 5 ayat 16 ya. Lalu kegiatan mainnya menghargai papa yang sedang baca koran. Jangan diganggu papanya atau siapapun yang sedang baca koran. Lalu kalau sudah selesai baca koran, mari kita menyimpan koran ke tempatnya supaya rapi ya. Nah, ayo anak-anak buka bukunya, buku bahasa Inggris halaman 19. Kita disuruh melingkari gambar alat komunikasi yang bisa dibaca beritanya. Contohnya seperti ini ya. Nah, di dalam buku bahasa Inggrisnya ini, mana di situ alat komunikasi yang bisa seperti koran, bisa dibaca tulisannya ya dan gambarnya ya. Apa saja? Nah, kalau surat bagaimana? Handphone bagaimana? Kemudian televisi bagaimana? Bisa atau tidak? Dan sebagainya itu. Nanti anak teacher lingkari mana yang bisa dibaca beritanya dari alat komunikasi tersebut. Kemudian kita buka alat komunikasi halaman 2. Anak-anak di situ disuruh menyilang alat komunikasi tradisional dan mencentang alat komunikasi modern. Coba kita perhatikan. Nah, di situ alat komunikasinya ada bentungan, ada gebuk ya. Kalau orang Islam bilang ini apa namanya nih, gebuk ya. Kalau teacher bilang ini seperti gendang ya. Lalu televisi, radio, telepon kabel, lonceng, fluid, handphone, koran. Nah, di sini ada dua macam alat komunikasi, modern dan tradisional. Ya, yang tradisional itu adalah yang teacher katakan waktu itu ya, tidak perlu menggunakan listrik atau jaringan ya. Nah, contohnya bisa itu bentungan, geduk atau gebuk ya. Kemudian lonceng, fluid, telepon kabel, koran, itu adalah termasuk alat komunikasi tradisional. Dan yang kemudian radio ya, radio juga termasuk alat komunikasi tradisional ya. Nah, TV-nya ini bisa ya. Kalau TV kemudian handphone itu bisa menjadi alat komunikasi modern kita buat ya. Memang zaman dulu ada juga TV, tapi itu sangat jarang sekali dan warna TV-nya pun siarannya hanya hitam putih ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya TV alat komunikasi modern ya, karena pada zaman dulu itu sangat jarang sekali orang yang memiliki TV ya. Oke, dilingkari ya nak ya. Lalu tugas berikutnya, buka kembali buku alat komunikasi halaman 13. Melengkapi kata dengan huruf yang tepat dan memasangkannya sesuai gambar. Ini ya, ada gambar televisi, faksimiil, koran, radio ya. Nah, ini tulisannya belum lengkap. Radio berarti R-A-D-I-O. Faksimiil berarti F-A-X
S-I-M-I-L, Faksimiil. Kemudian televisi, T-E-L-E-F-I-S-I, televisi. Koran, K-O-R-A-N, koran. Nah, nanti anak-anak perhatikan ya, seperti itu caranya. Lalu kamu tuliskan huruf apa yang hilang dari setiap nama benda tersebut. Lalu lengkapi dan pasangkan. Oke? Nah, itu kegiatannya yang di buku. Kegiatan yang terakhir adalah menggambar koran. Ya, menggambar koran dengan cantik. Ya, itu saja kegiatannya hari ini. Mari tetap semangat, jangan pernah menyerah, tetap rajin belajar supaya bertambah hikmat bijaksana dan kemampuan anak-anak teacher. Oke, itu saja. Tuhan memberkati. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa terlebih dulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai belajar. Tuhan, apa yang sudah dipelajari hari ini, biarlah Tuhan memberkati agar anak-anak bertambah kemampuannya untuk memahami setiap pembelajaran dan mereka menjadi orang-orang yang hebat, dipakai Tuhan dengan luar biasa, menjadi kebanggaan kami, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati semua teacher dan orang tua dan teman-teman yang belajar tatap muka maupun daring hari ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, bye-bye.